Kita bisa lihat juga kenapa Borneo bisa papan atas. Tetapi dari ini aja udah kalah gitu. Kalau ini kalah, udah pasti tim ini nggak akan bisa menjadi papan atas gitu. Saya rasa kenapa Persita Tangerang tetap di papan tengah karena hal-hal seperti ini. Harusnya memang handsball, tetapi wasit tidak melihat sepertinya, jadi lewat aja. Tetapi kalau misalnya di dalam kotak penalti dia kena handsball, mungkin harusnya ada VAR. Tetapi Ayo kita kupas bersama hanya di sini di Sepak. Selamat datang di Sepak Bola kok diomongin. Oke, hari ini kita bakal bahas lagi pertandingan Super League Indonesia, yaitu pertandingan Borneo versus Persita. Pertandingan kali ini bisa dibilang krusial banget karena Borneo ini lagi lapar, mau ambil alih posisi puncak klasmen dari Persib Bandung. Bahkan poin mereka sekarang sama. Sebenarnya di pertandingan ini Persita kasih perlawanan dengan pertahanan mereka yang disiplin. Mereka tahu kalau kalah, posisi mereka di papan bawah makin bahaya. Tapi Borneo nunjukin kenapa mereka ada di peringkat 2. Mereka main sangat sabar. Yuk, langsung aja kita bahas lebih dalam. Oke, Borneo seperti biasa menggunakan formasi 4-3-3 dan Persita menggunakan formasi 4-2-3-1. Nah, kalau saya lihat sebenarnya di pertandingan ini dan yang sangat menonjol itu ada beberapa pemain ya sebenarnya, terutama nomor 23, fullback kiri ya, fullback kiri. Pemain ini benar-benar bagus dan juga nomor 10 juga sangat bagus dan punya insting yang baik. Oke, mungkin bisa dibilang karena Borneo bisa menang di pertandingan ini karena dua pemain ini. Bisa dibilang seperti itu. Oke, kita langsung aja bahas ya. Oke, Borneo dapat chance yang baik di menit awal ya. Ini sih masalah pertahanan Persita juga ya sebenarnya. Dia sama sekali tidak ada bertahan, tapi hanya nonton. Harusnya menjadi man to man dia. Lihat ya. Ada pemain, oke, sekarang lagi bertahan ya. Tetapi ada pemain yang satu tidak ada bertahan. Harusnya bagaimana biar pertahanan kok makin kokoh? Harusnya kembali ke sini. Ini yang kalau dia kembali ke sini bisa membuat pertahanan yang kokoh dan mungkin lawan juga susah sekali untuk meroboh temboknya itu sebenarnya. Tetapi karena satu pemain yang nggak turun, jadi hasilnya bagaimana? Lihat, karena dia nggak ke sini, yang harusnya main to main dia, jadinya kosong sekali. Semuanya melihat ke sini, dan yang kosong tengah ini bisa passing antara. Nah, kalau misalnya pemain ini turun ke sini, apakah dia bisa passing ke sini? Tidak mungkin, karena dia akan posisi di sini. Jadi tidak akan bisa passing dengan seenak ini. Tetapi seringkali ya saya lihat di pertandingan ini terjadi masalah seperti ini. Dan sampai bisa shooting, tetapi karena kena lawan jadi nggak bisa masuk gol. Dan kita lihat selanjutnya, Borneo memang cross di sini, tapi karena kena tangan, jadi agak belok ya bolanya. Tetapi harusnya memang handsball, tetapi wasit tidak melihat sepertinya, jadi lewat aja. Tetapi kalau misalnya di dalam kotak penalti dia kena handsball, mungkin harusnya ada VAR. Tetapi karena di luar, jadi tidak ada VAR dan tidak ada foul apa-apa juga. Jadi mungkin Borneo melihat di dalam kotak penalti dan mereka komplain, tetapi ya, tidak ada VAR karena di luar kotak penalti. Oke. Ya, kalau lihat gelandang Borneo kelihatan sekali ya. Diminta sama head coach-nya itu pasti tetap stay di lini tengah ini di sini. Bukan dia ke sini untuk terima bola. Kan ada pemain-pemain yang minta bolanya ke sini juga kan ya. Tetapi mereka tetap bertahan di tengah sini. Nah, sebenarnya saya lebih senang posisi di sini. Kalau gelandang yang turun ke sini terima bola, memang mungkin bisa lebih aman dan bisa lebih bagus passingnya untuk ke depan. Tetapi
kita harus percaya, saling percaya, walaupun bukan gelandang, walaupun dia posisinya defender, ya passing bisa bagus ke antara. Jadi tetap mereka stay terus di belakang sampai pemain gelandang ini cari-cari di mana ruang kosongnya. Nah, ini yang harus dicari dan minta bola di belakang. Jadi kalau misalnya berhasil passing ke sini, 4 pemain ini bakal hilang langsung. Jadi Borneo memang tetap membuat pemain-pemain tengah ini selalu jaga di tengah, bukan ke belakang untuk minta bola. Oke. Nah, seringkali ada penetrasi yang baik ya dari sisi samping, apalagi di sisi kiri ya. Jadi memang perlu pemain yang aktif seperti ini. Jadi gerak terus ya. Karena gerak terus, jadi pemain-pemain belakang ini susah sekali gitu. Karena mereka harus lihat belakang, lihat samping, lihat depan. Nah, pemain ini penetrasi, jadi bisa dapat langsung posisi dan peluang yang baik. Jadi karena ini bisa hampir masuk, tetapi ya sayang sekali nggak masuk. Tetapi dengan gerakan-gerakan kayak gini dari Borneo, ini bisa membuat peluang yang baik terus gitu. Apalagi pemain nomor 23 ini sangat baik untuk penetrasi. Walaupun dia fullback kiri, dia sangat agresif untuk menyerang. Nah, lihat juga ini pemain nomor 23 ini. Dia fullback kanan, fullback kiri, fullback kiri ya, fullback kiri, tapi setelah passing bergerak terus. Nah, lihat ya. Passing. Dia setelah passing ke sini, Setelah passing, dia coba lihat ya. Reaksinya dia udah mau bergerak gitu. Mau gerak ke sini, harus bergerak. Dengan bergerak begitu akan jadi free. Nah, bagaimana setelah ini? Setelah ini dia passing ke sini. Oke, passing ke sini, dia gerak ya sini. Jadinya bagaimana? Ruang kosong. Jadi dia bisa dapat bola di tengah sini, akhirnya bisa dapat peluang yang baik juga seperti ini. Walaupun memang di sini dia cross ke sini, setelah dapat bola cross, memang pendek bolanya dan nggak dapat ya nomor 9. Tetapi dengan gerakan kayak gini, dengan agresif kayak gini, bisa membuat peluang yang baik. Jadi bukan hanya penyerang atau pemain tengah aja bergerak seperti ini, tetapi pemain belakang juga harus bergerak begini. Dia walaupun fullback kiri, tetapi tetap bergerak agresif, jadinya bisa membuat peluang Borneo yang baik terus gitu. Nah, oke. Kalau kita lihat sebenarnya perbedaan skill individu tim ini sebenarnya nggak terlalu beda jauh, Borneo sama Persita. Tetapi yang beda jauh, yang membuat beda jauh itu apa? Niatnya dan agresifnya dan aktifnya dia. Coba kita lihat ya. Di slide ini kita bisa lihat Persita mungkin merasa didorong dan mereka merasa foul. Tetapi wasit tidak tiup dan langsung lanjut. Akhirnya Borneo melakukan transisi positif. Nah, langsung bawa bola, tetapi lihat penyerang-penyerang Persita itu reaksinya bagaimana. Lihat 1, 2, 3. Lihat ini ya. Dia lagi komplain pertama. Dan dia juga tidak ada reaksi apa-apa untuk kembali ke lini belakang. Lihat juga di sini jalan kaki. Bagaimana hasilnya berarti? Pasti akan sampai shooting. Jadi selalu begini. Persita kehilangan bola bukannya ada reaksi untuk transisi negatif yang cepat, tetapi selalu mereka diam dan komplain aja ke wasit. Ya, komplain ke wasit sebenarnya tidak guna sama sekali. Jadi ya mungkin harusnya dari para pelatih ya yang membuat pemain itu jangan komplain sebenarnya. Ya memang bisa komplain, tetapi setelah bolanya out baru komplain, itu baru benar gitu. Tapi kan ini kan bola transisi negatif buat Persita Tangerang. Tetapi kenapa tidak ada yang turun untuk bantu bertahan? Itu yang sebenarnya menjadi masalah. Jadi
sebenarnya Persita juga ada beberapa peluang yang baik sebenarnya untuk cetak gol, tetapi ya bukan itu gitu. Tetapi dari ini aja udah kalah gitu. Kalau ini kalah, udah pasti tim ini nggak akan bisa menjadi papan atas gitu. Jadi saya rasa kenapa Persita Tangerang tetap di papan tengah karena hal-hal seperti ini. Bisa dilihat mungkin sepele, tetapi ini sangat-sangat penting sebenarnya. Oke. Ya, sampai kena syuting ya. Ini bisa gol sebenarnya kalau syutingnya bagus, tetapi karena kurang aja syutingnya, kurang bagus aja syutingnya, jadi ya nggak masuk. Oke. Ini ada lagi ini lihat pemain nomor 23 namanya siapa? Ini bukan Garcia Noguera yang ini. Iya ya itu benar. Westerley. Susah. Apa? Westerley Garcia. Garcia. Oh, Westerley Garcia. Westerley Garcia, guys. Ya, lihat pemain ini. Ini wah. Top sih. Dia yang walaupun fullback kiri, walaupun dia defender, tetapi tetap dia yang membuat peluang untuk Borneo FC gitu. Top banget ini. Lari lagi. Kalau fullback kiri lain, paling ya stay di sini. Nah, fullback kanan juga stay di sini. Bukan lari ke sini begini. Dia bisa underlap juga. Bagus. Dengan dia lari dapat apa? Dapat passing dari bola datang, dia pakai outside passing, dia bisa dapat lagi. Walaupun memang nggak ada pemain lain ya. Nomor 23 ini memang sangat baik dalam fisik, mental, dan agresifnya dia dalam penyerangan. Oke. Kalau kita lihat di sini ada Alvarez ya, Alvarez Buffon ya. Ya. Pemain ini fullback kanan. Nah, fullback ini kan tadi nomor 23, fullback kanannya ini Buffon, Alvarez. Nah, ini sebenarnya kalau saya lihat memang dia bagus sih, lumayan ada potensi untuk berkembang lebih lagi daripada sekarang. Tetapi saya lihat masih kurang pengalaman ya di sini. Kalau lihat di sini harusnya Buffon harusnya turun lebih cepat ya. Tetapi dia ikutin kecepatannya lawan. Jadinya dia tunggu, lihat ya, bola udah di sini. Dan setelah itu bolanya pindah. Dia bawa ke sini dan lawan lari, dia baru mulai lari juga gitu. Kalau misalnya kita sebagai defender, kita lihat gawang sendiri kita lari dan dari belakang juga ada yang lari di samping kita, itu pasti kita kalah. Artinya bagaimana? Kita harus turun duluan dan harus lihat muka lawan gitu. Tetapi ini salahnya Buffon sih. Hampir kemasukan gol ini. Passing juga bagus, terupas, dan Buffon untungnya bisa tahan ya, karena lawannya itu salah kontrol. Tetapi kalau nggak salah kontrol mungkin udah 1 lawan 1 bisa kemasukan gol. Nah, kalau misalnya kemasukan gol di sini 1-0, ya mungkin kita nggak tahu hasilnya bagaimana nanti gitu. Ya, tapi ini ya memang masih muda ya Buffon, tapi ya memang harus belajar lebih, bukan di sini ikutin, tetapi harus lebih cepat lagi turun harusnya, duluan, bukan jaga di sini. Oke, sayang sekali. Tetapi nggak apa-apa ya, karena nggak kemasukan gol juga. Oke, ini momen golnya ya. Kalau kita lihat di sini bolanya udah jauh lambung, tapi ya di sini ada masalah pemain-pemain Persita juga. Kenapa coba? Lihat, nggak ada reaksi apa-apa di sini pemain-pemainnya. Harusnya reaksi untuk jaga, untuk dapat bola ke sini. Kan ini harus cari bola kedua dong. Kan dia mau heading. Tetapi nggak ada reaksi sama sekali. Akhirnya bola jatuh ke sini, dapat nomor 10 ini ya. Nomor 10 ini dapat dan passing, gerak, langsung shooting. Wah, shooting ini bagus sih, serius. Langsung placing dan one touch play langsung. Jadi passing, wall pass ya di sini, wall pass, dan nomor 10 langsung shooting. Dan ini ya menurut saya juga ini masalah pemain-pemain Persita sih sebenarnya. Karena ya mungkin bisa tahan ya ini kalau mereka ada reaksi datang ke sini, tetapi tidak ada reaksi apa-apa dan otomatis kosong tengahnya, nomor 10 dapat wall pass, bisa gol. Tapi memang bagus ke shootingnya. Tapi ya maksud saya masih bisa tahan sebenarnya gitu. Maksudnya kalau misalnya udah ada reaksi dari pemain-pemain Persita
Tangerang ketika bolanya lambung dan pemain fullback kanan Persita Tangerang pas heading gitu. Oke, kita bisa lihat juga kenapa Borneo bisa papan atas. Kita bisa lihat dari transisinya sebenarnya. Jadi kalau kita mau analisa juga, kalau kalian juga mau analisa, coba lihat aja ya, tim ini bagus apa enggak bagus itu sebenarnya dari transisi. Kecepatan transisinya bagaimana. Zaman modern sepak bola sekarang itu memang transisi sebenarnya. Dalam transisi itu, kecepatan transisi itu cepat atau tidak, itu menentukan tim baik atau tidak baik. Jadi kita bisa nonton juga mungkin sekarang kan ada UCL, pemain PSG, pemain kayak Atletico, pemain Arsenal, mereka transisinya bagaimana, itu yang harus lihat. Kalian tonton coba, cepat apa enggak gitu. Kembalinya ketika negatif, naiknya ketika positif. Nah, coba lihat. Ini lihat kecepatan transisi tim baik ya. Mereka ini passing tapi salah passing, agak jauh. Akhirnya dia mau intercept. Dan berhasil intercept. Begitu intercept, siapa yang reaksi? 1, 2, 3. Langsung reaksi. Lihat. Cepat. Akhirnya bisa membuat 3 lawan 3. Ini juga sebenarnya sangat bahaya ya. Tapi untungnya tidak gol shooting. Begitu babak kedua mulai, Hoki Caraka masuk dan Hoki Caraka ini dapat kesempatan dan peluang yang sangat baik, tetapi tidak bisa dimanfaatkannya. Nah, ini sebenarnya bisa tinggal syuting, tetapi yang mungkin bolanya agak pantul, nggak jelas, jadi tidak bisa dimanfaatkan dengan baik. Hoki Caraka bagus. Pemain bagus Hoki Caraka, selalu berusaha kok. Nah, di sini Persita Tangerang lagi kalah, tetapi ya tambah lagi ada kerugian. Persita dapat kartu merah. Ya, ini diinjak. Sebenarnya kalau saya nonton agak sedikit, ya memang balik lagi ke wasit lagi sih sebenarnya. Tapi setelah di VAR ini kartu merah, memang bahaya sih. Tetapi kayaknya nggak kena terlalu keras, kayaknya kena di akil sekali ya. Jadi gara-gara itu mungkin kayaknya dikasih kartu merah. Oke, pemain gelandang harus sering lakukan begini ya. Jadi man to man terus. Lihat ya. Nomor 10 ini coba lihat. Ini sangat baik gerakannya. Dia di belakang kan ya. Ada di lini gelandang, kita bisa bilang. Berarti yang lini gelandang ini kan mereka ini, dan lini depan itu kan mereka ini. Nah, lini depan ini udah ada man to man satu-satu. Udah ada man to man di sini. Dan mereka jaga lini di sini. Nah, tetapi pemain yang ada di lini gelandang, ini nomor 10 ini, dia melakukan penetrasi. Nah, kalau dari lini kedua, artinya dari lini gelandang ada yang penetrasi, pasti selalu nggak ada man to man. Nah, jadi daripada pemain striker yang cari ruang belakang, lebih baik pemain-pemain gelandang atau pemain belakang yang cari ruang belakang itu lebih baik karena tidak ada man to man. Jadi saat zamannya Kosin juga selalu kita lakukan begitu. Kita selalu bilang memang striker tidak akan bisa banyak cetak gol kalau mengikuti caranya atau gayanya permainan Coach Sintayong waktu itu. Karena apa? Striker selalu jaga di sini, dan yang cari ruang belakang itu selalu winger atau pemain gelandang yang cari ruang belakang. Jadi gerakan yang sangat baik nomor 10, dan dia dapat bola ini harusnya gol sih ya. Dia setelah ini dia passing ke sini, shooting. Tapi shootingnya ini, ini sebenarnya ini ya bisa gampang tendang di sini ya ke bawah ya. Tapi dia tendangnya ke dia malah. Akhirnya kena dia dan bolanya out lagi gitu. Nah, tetapi ya saya puji banget sini nomor 10 sama nomor 23 ini jago sekali buat penetrasi dan gerakan yang agresif untuk menyerang gitu.
Jadi Borneo bisa papan atas itu ya bisa dibilang serius karena dua pemain ini memang juga pemain-pemain lain bagus juga, standar lah maksudnya bagusnya. Tetapi yang dua pemain ini yang benar-benar menonjol bagus gitu. Nah ini momen gol kedua ya, udah menit-menit akhir, dari jauh langsung passing tendang. Lihat reaksinya lini belakang. Mereka bukan wasit juga, tetapi mereka yang tentukan itu offside. Dan pemain nomor 10 tetap gerak, dan sama juga pemain ini gerak bisa cetak gol. Tetapi apa yang kita harus lihat, pemain Persita juga lihat reaksinya nggak ada apa-apa, tidak ada yang mau kejar sepertinya. Akhirnya bisa kemasukan gol. Golnya sebenarnya gampang sekali ya masuknya, tetapi kenapa tidak ada reaksi? Kalau ada reaksi mungkin ya tidak kemasukan gol juga. Ini yang mungkin harus diperbaiki untuk Persita Tangerang menurut saya. Jadi menurut kalian setelah lihat permainan Borneo, apakah mereka lebih layak juara dibanding Persib di tahun ini? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Jangan rasis, jangan kasar. Kita diskusi sehat. Terima kasih sudah nonton Sepak Up. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Jangan lupa like, share, komen, subscribe. Sepak Up. Bola ko diomongin. Bye-bye.